Baik, sebelumnya kan kita sudah membahas nih kemampuan gerak kasar yang diharapkan anak usia 66 bulan, yaitu melompat dengan satu kaki minimal 2-3 kali tanpa berpegangan. Nah, bagaimana kalau sekarang kita sambil bacakan pertanyaan yang masuk saja ya dok? Boleh. Baik, ini ada pertanyaan nih dok dari Ibu Sinta. Halo dokter, katanya kemampuan untuk melompat dengan satu kaki pada usia 66 bulan adalah hal yang penting. Nah, saya mencoba meminta anak saya yang seusia itu, namun belum bisa nih dok. Hanya sekali, 2 kali, lalu turun lagi kedua kakinya. Lalu bagaimana ya dok? Nah gitu dok pertanyaan dari Ibu Sinta yang anaknya usia 66 bulan tapi belum bisa. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, sebelumnya harus dipastikan terlebih dahulu, apakah memang anak sudah sering melakukan kegiatan ini dan tetap tidak bisa, atau baru saja dicoba sekali 2 kali? Kalau hanya baru dicoba sekali 2 kali, mungkin bukannya tidak bisa, tapi memang belum terbiasa saja. Kalau sudah sering berlatih, namun belum bisa, coba dipastikan juga, apakah anaknya sudah bisa kalau diminta berdiri dengan salah satu kakinya saja? Kalau belum, coba lakukan stimulasi berdiri satu kaki terlebih dahulu. Baru setelah dari situ, mulai belajar lompat dengan satu kaki. Nah, sekarang saya coba berikan contoh videonya ya, seperti yang satu ini. Baik, silakan dokter. Ketika anak belum bisa melompat dengan satu kaki, langkah awal yang harus dimatangkan adalah kemampuan berdiri dengan satu kaki, baik kaki kiri dan kanan. Karena pada kegiatan ini, anak belajar melatih keseimbangan dan menumpu seluruh berat badannya hanya di salah satu kakinya saja. Ketika anak mampu berdiri dengan satu kaki, anak bisa belajar melompat dengan menggunakan satu kaki. Karena kegiatan ini membutuhkan kemampuan kompleks lagi, yaitu koordinasi antara mata untuk melihat arah tujuan lompatan, kaki untuk menekuk kakinya untuk melompat, dan meratakan telapak kakinya untuk mendarat. Selain itu, ada kegiatan lain juga yang mudah dan biasanya juga anak suka, yaitu menendang bola. Kenapa dok dengan menendang bola? Dengan latihan menendang bola, anak belajar melatih keseimbangan dan menumpukan badannya pada salah satu kakinya saja ketika kaki lainnya menendang bola tersebut. Oh gitu ya dok, intinya adalah menjaga keseimbangan dan menahan berat tubuhnya pada satu kaki dulu baru bisa melompat ya dok? Ya betul sekali, jika kemampuan itu sudah terpenuhi, coba deh ajak anak secara perlahan dimulai dengan jarak yang pendek terlebih dahulu, misalnya 1 meter. Kemudian ditambahkan secara bertahap menjadi 2 meter. Ditambah lagi menjadi 3 meter. Bisa juga ditambahkan dengan variasi yang lebih sulit, seperti 3 kali lompatan menggunakan kaki kiri, kemudian ganti 3 kali dengan kaki kanan. Sebenarnya bisa juga sih anak diajak bermain engklek. Saya sambil putarkan videonya lagi ya. Nah, bermain engklek seperti video tadi juga bisa dijadikan aktivitas stimulasi. Selain karena kegiatan ini menarik untuk dilakukan, permainan ini juga bisa melatih keseimbangan, kekuatan otot, dan perencanaan gerak. Terutama ketika mereka harus menggunakan satu kaki untuk menopang seluruh tubuhnya, kemudian melompat dan mendarat kembali tanpa terjatuh pada kotak yang sudah tergambar. Ketika masih belajar, tidak apa-apa jika anak masih belum terlalu mahir melakukannya. Yang penting usahakan situasi bermain tetap aman ya. Jangan lupa juga untuk puji keberhasilannya dan tetap berikan dukungan jika anak masih belum bisa melakukannya. Baik, apakah dengan melakukan stimulasi seperti tadi, anak pasti bisa dok? Diharapkan dengan memberikan stimulasi rutin, anak bisa melakukannya. Namun, apabila sudah melakukan upaya-upaya stimulasi seperti di atas, tetapi anak belum bisa juga, ada baiknya segera konsultasi lebih lanjut dengan dokter untuk mendapat penanganan yang lebih lanjut.